Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku pemirsa setia Budi Ikan, yang mana pada sore hari ini kita akan menyampaikan bagaimana cara budidaya ikan nila menurut kami yang benar. Jadi kami ini di kolam yang sederhana ya saudaraku ya. Ini kolam tanah seperti ini. Nah, ini makanannya pun kita bibis dulu saudaraku, supaya pencernaan si ikan tidak menjadi sakit. Ini kita berikan makanan yang sesuai dengan keinginan si ikan nila, yaitu sehari 2 kali. Dan apabila kita mau keperluan yang mendesak karena mau dibesarkan secepatnya, ya kita beri makan tanpa batasan ya saudara, bisa 3-4 kali. Proteinnya pun protein yang tinggi. Sebenarnya ikan nila ini ikan yang sangat mudah memeliharanya saudaraku. Sangat mudah sekali memeliharanya. Yang terpenting di sini adalah kondisi airnya. Jangan sampai sisa daripada limbah industri, kaitannya pewarna tekstil ataupun perbuangan putas dari perusahaan-perusahaan singkong, tapioka, perusahaan sawit yang menggunakan putas ataupun menggunakan kaporit, itu kurang bagus dalam kita berbudidaya ikan. Tapi kalau kita dari limbah kotoran dapur seperti itu pun kurang bagus. Maka harus kita berikan air dari sumber mata air, baik dari sungai maupun dari sumur tanah galian ataupun dari sumur bor. Yang terpenting jangan langsung diberikan ke ini ya saudaraku ya. Jangan langsung diberikan ke pelihara ikan. Kenapa? Kalau airnya tidak diendapkan, maka pH-nya itu menjadi tinggi. Jadi kurang sehat apabila untuk memelihara ikan. Yang terbaik adalah diendapkan sampai setengah bulan seperti itu, sampai 1 bulan, supaya tumbuh lumut-lumut dan nantinya akan menjadi makanan si ikan itu. Jadi kepada setiap Budi Ikan, daripada wirawiri lebih baik berwirausaha seperti ini saudaraku. Jadi wirausaha ikan seperti ini supaya ikannya menjadi sehat bagaimana dan menghasilkan keuntungan dari modal yang kecil menjadi keuntungan yang besar dengan adanya budidaya ikan nila seperti ini saudaraku. Walaupun ikan nila ini tergolong mudah memeliharanya saudaraku, kita tidak boleh asal saja pelihara. Karena apa? Pertumbuhan ikan ini harus kita lihat perkembangannya. Seharusnya 4 bulan 6 bulan itu sudah harus panen. Ukuran 1 kilo itu 4, 5, 6 seperti itu. Tapi kalau pertumbuhannya kecil, kita memberi pakan kadangkala tidak merata. Hanya di kelompok di sini saja, tapi kelompok yang jauh-jauh sana tidak diberikan. Mereka datang ke sini sudah posisi ikan sudah kenyang semua dan dia belum mendapatkan makanan setiap hari seperti itu, maka pertumbuhan mereka menjadi kerdil. Karena ikan ini ada yang ikannya kecil, ada yang besar. Yang besar ini lebih dulu mendapat makanan, yang kecil setiap hari terlambat, bahkan kadang-kala tidak mendapatkan. Nah, itu pertumbuhan ikan menjadi kerdil. Maka harus kita sebar rata. Setiap kita mau memberikan makanan, syukur alhamdulillah ditimbang dulu saudaraku, dicatat, ditimbang hari Senin misalnya habis 3 kilo, nanti hari Selasanya kita tambah lagi 1 on kah, setengah on kah, terus bertahap seperti itu. Insya Allah kita akan tahu daripada kebutuhan si ikan. Ikan nila ini saudaraku, yang perlu diperhatikan adalah kondisi air.
Jangan sampai tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini, tumbuh-tumbuhan terlalu padat, sinar matahari tidak masuk ke dalam kolam, maka akan menimbulkan oksigen sangat-sangat sekali berkurang. Karena matahari tidak langsung menyinari kolam. Maka harus dilakukan penebangan, pengurangan, supaya ikan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada setiap budi ikan, bagaimana caranya memelihara ikan yang benar. Nah, seperti ini. Ini saudaraku, ini yang perak ini termasuk nila gib saudaraku. Ini ikan yang oranye juga, ini yang merah ini pun nila gib, sangat bandel dengan penyakit. Kuat akan penyakit saudaraku. Ini disukai oleh ibu-ibu rumah tangga karena warnanya yang enak dilihat. Tapi kalau yang untuk rumah makan, mereka suka yang warna hitam, mengkilat seperti itu saudaraku. Ini tidak menggunakan gelembung air maupun kincir air ya saudaraku ya. Ini murni dari awal sampai akhir, sampai panen pun tidak menggunakan gelembung maupun kincir air. Karena apa? Kita sering mati lampu saudaraku. Kalau kita menggunakan genset, bensinnya ataupun pertalite maupun pertamaknya cukup tinggi untuk biaya genset. Maka dari kecil sampai besar kita tidak pernah menggunakan gelembung air. Memang kadangkala tergolong lambat pertumbuhannya, tapi tidak terlalu jauh. Terpenting adalah airnya jangan sampai kotor, dibuang separuh, dimasukkan separuh setiap bulan sekali. Jangan sampai berbau, apalagi keruh. Sudah keruh berbau, pertumbuhan ikan menjadi kurang sehat dan makan pun tidak lahap. Kadang-kala kalau ikan tua seperti ini saudaraku, kalau dia tidak lahap itu bukan karena dia tidak nafsu makan, akan tetapi di dalam mulutnya itu kadang-kala ada anakannya. Karena anakannya posisinya diengkrami seperti itu. Nah, itu dia tidak makan, tidak nafsu makan, karena fokus dengan anakan yang ada di mulutnya. Jangan panik, kadang-kala kok makannya tidak mau ikan saya, seperti itu. Gelisah kita kan, itu kadang-kala mereka memang lagi mengengkrami anaknya yang ada di dalam mulutnya. Nah, seperti itu saudaraku. Nah, ini ikan nila seperti ini saudaraku, kalau untuk penetasan jangan menggunakan pakan yang berprotein tinggi. Cukup pakan yang sederhana saja, yang menggunakan ini pakan nila ataupun pakan ikan yang berproteinnya tidak terlalu tinggi kalau untuk ditetaskan anakan, atau menggunakan daunan-daunan, juga menggunakan dedak seperti itu, bekatul saudaraku. Insya Allah ikan menjadi banyak anakan karena perutnya tidak tertutup oleh lemak. Nah, seperti itu saudaraku yang perlu kita sampaikan tentang budidaya ikan nila gib ataupun nila hitam. Kalau nila hitam ini kesukaan rumah makan karena tekstur dagingnya yang kenyal, yang tebal, yang gurih. Tapi kalau yang merah ini kesukaan ibu-ibu rumah tangga kalau di tempat kami. Mungkin berbeda dengan tempat-tempat yang lain ya saudaraku. Jadi saya akhiri dulu. Apapun bentuknya kolom komen ini untuk saudara-saudaraku, apabila tidak suka maupun suka. Kami bukan yang terbaik, tapi kami ingin menyampaikan beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena masih bisa kita menjadi pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, pahlawan lingkungan kita. Kalau filsafat orang Jawa, urip harus jadi obor, hidup harus bisa menerangi orang lain. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe ya Allah, yang like, yang komen ya Allah, limpahkan kesehatan rezekinya ya Allah, jauhkan dari penyakit juga dari musibah ya Allah. Dengan doa selamat dan doa tolak balak hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma
Inna nasluka selamatan firin wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab. Ya Allah, Allahumma ba'na qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wa syuyufal muktalifata wa sadaida wal minhana mat horob minha wa mabatona min baladina hada hasa wa min buldanil muslimin ama innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudaraku, tabarakallah ya Allah. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.